Selamat Sabat, selamat malam buat kita semua. Senang sekali boleh bertemu kembali dengan acara PGSSI pada malam hari ini dengan membahas pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Mengelola pada Masa-Masa Sulit. Dan dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf yang sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sebelumnya kita akan buka dengan doa yang akan dilayangkan oleh dari Melin. Silakan Melin. Terima kasih Kak Peggy. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang maha suci, ya Allah Bapa kami yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah Tuhan karena kami semua bisa berkumpul lagi di Zoom meeting PGSSI pada malam Sabat Tuhan yang suci ini untuk merangkumkan apa yang sudah kami pelajari sepanjang hari, dan biarlah Tuhan tambahkan akal budi kebijaksanaan, Roh Kudus menaungi kami semua yang ada di sini, dan Bapak Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf yang akan memimpin PGSSI ini pada malam hari ini. Tuhan karuniakanlah kepada kami semua ya Tuhan, akal budi agar kami mengerti, dan besok kami bisa bawakan di acara Sekolah Sabat di jemaat kami masing-masing. Bapak, berkatilah perangkat yang kami gunakan, biarlah tidak ada kendala, dan semua bisa berjalan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Melin. Dan selanjutnya saya akan langsung menyerahkan kepada Pendeta Kuntaraf. Waduh, ini saya punya layar mati-mati. Menyerahkan langsung pada Pendeta Kuntaraf untuk membawakan materi pada malam ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia, ataupun juga selamat siang untuk mereka yang dari Eropa, seperti Corrie Sanger dari Belanda, ya. Selamat pagi sekali untuk mereka yang dari California, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan coba share screen, ya, untuk pelajaran yang penting ini, mengelola pada masa-masa sulit, ya. Kadang-kadang gunakan kata kesulitan, sulit ataupun kesesakan, ya. Kemudian mengapa pelajaran ini penting, ya. Sebagai pendahuluan arti kesesakan, oke. Semua orang pernah mengalami kesesakan, kan? Semua orang pernah mengalami kesulitan hidup. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita harus buat. Nah, kata kesesakan atau kesulitan dalam bahasa Ibrani, ya, syarah, ya, itu secara harafiah berarti keterhimpitan. Jadi kalau orang sudah terhimpit, ya, susah sekali itu bergerak. Dalam arti kesukaran, kesulitan, kesengsaraan, kesedihan, dan kesusahan yang mempengaruhi orang kaya dan orang miskin, orang percaya dan yang tidak percaya. Jadi siapa saja pernah mengalami kesesakan. Ya. Tetapi kita memiliki kepastian bahwa dalam pencobaan Allah menyediakan penghibur dan jawaban terhadap permohonan kita menurut kehendaknya. Ya. Baik, kemudian kita tahu mengapa ini penting, sebab kita belajar arti kesesakan. Kita belajar perlunya percaya dalam masa kesesakan. Kita belajar bahaya percaya kepada sumber daya kita sendiri, ya. Kita perlu belajar menyiapkan diri untuk masa kesesakan. Bagaimana sikap kita dalam masa kesesakan, ya. Ini hal-hal yang sangat penting supaya kita boleh siap menghadapi suatu masa kesesakan. Baik, silakan yang baca Alkitab, siapa? Irma, ya, Mazmur 50 ayat 14. Silakan Irma. Ya, Irma dan Mazmur Daniel. Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari ayat hafalan ini, ya, perlunya berseru pada Tuhan dalam masa kesesakan, ya. Adanya janji untuk meluputkan kita. Kita akan memuliakan Tuhan atas apa yang Tuhan telah buat, sebab Dia yang akan meluputkan kita dari kesesakan, ya. Perlunya bersyukur dengan memberikan korban kepada Allah, ya.
perlunya memenuhi nazar kita. Kadang-kadang kita bernazar, oh Tuhan, kalau ini saya lepas daripada ke mulut keuangan ini, saya akan kembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi sering sekali kita lupa sesudah kita lepas daripada kesesakan itu. Baik, garis besar pelajaran ini kita bisa sederhanakan hanya dengan 3 bagian. Ya, yaitu percaya kepada Tuhan dalam masa sukar, kemudian bahaya percaya kepada sumber daya kita sendiri, kemudian persiapan menghadapi masa sukar. Ya, jadi ini sangat mudah Anda bisa sarikan daripada ketiga pelajaran ini, daripada pelajaran sepanjang minggu ini. Baik, sekarang kita masuk kepada pertama, percaya kepada Tuhan pada masa kesukaran, ya, ataupun dalam masa kesesakan atau dalam keadaan terhimpit. Oke, krisis apakah yang dihadapi oleh Raja Yosafat? Ya, silakan yang akan baca. Ya. 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang di seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Oke, kita coba gambarkan, lihat di sini ya. Tempoh hari kita pergi, Ibu Peggy termasuk orang yang ikut dengan rombongan kita ke Israel. Jadi kita masuk dari Raba atau sekarang disebut Aman, ya. Itu di sebelah utara. Oke, kemudian Moab itu sebelah selatannya, kemudian lebih selatan lagi adalah Edom, ya. Jadi so itu mereka menyerang dan mereka sudah berada di En-Gedi. Coba lihat di sini, ini adalah pertengahan Yuda. Ingat, En-Gedi adalah tempat pelarian daripada Daud, oke, waktu dia lari dari Saul, oke. Jadi sudah ada sini, jadi sudah dekat sekali, ya. Ya, jadi ini rombongannya yang jumlahnya sangat besar sekali, oke. Jadi mereka tidak tahu apa yang mereka akan buat. Nah, apakah yang menjadi reaksi daripada Yosafat? Ini cukup panjang, saya ambil sarinya dari 2 Tawarikh 20 ayat 3 sampai 4. Katakan bahwa selama bertahun-tahun ia telah memperkuat pasukannya dan kota-kota bentengnya. Jadi dia sebetulnya kuat ini Yosafat. Kenapa? Kalau Anda baca di dalam 1 Tawarikh, artinya 2 Tawarikh pasal yang ke-17 misalnya, dia punya, lihat dari rombongannya itu lebih dari, artinya tentaranya itu lebih dari 1 juta, ya, lebih daripada 1 juta, ya. Makanya telah diminta oleh Ahab, ya, untuk sama-sama menyerang Kiriath Jearim, ya. Tetapi apa yang disebutkan, ya, dia tidak bergantung, ya, dia telah siap untuk menghadapi musuh siapapun. Tetapi dalam krisis ini dia tidak menaruh keyakinannya pada kekuatannya sendiri, tetapi kepada kekuatan Allah. Luar biasa. Dia berketetapan untuk mencari Tuhan dan mengumumkan puasa di seluruh Yudea. Berpuasa. Orang-orang berkumpul di pelataran bait suci sama seperti Salomo mendoakan apa yang telah mereka lakukan jika mereka menghadapi bahaya. Semua laki-laki di Yehuda berdiri di hadapan Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak mereka. Ya. Mereka berdoa supaya Tuhan mengacaukan musuh-musuh mereka sehingga namanya dapat dimuliakan. Raja berdoa, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Allah. Jadi kami tidak punya laskar, padahal dia punya 1 juta lebih tentara. Ya, tidak mau bergantung kepada sumber dayanya, dia mau bersumber datang kepada Tuhan saja. Nah, sebelum melihat akhir dari kisah ini, pelajaran apakah yang kita dapat pelajari Raja Yosafat dalam menghadapi masa sukar? Kita lihat apa? Ketergantungan pada Tuhan dalam masa sukar. Yosafat tidak bergantung pada sumber daya yang ada padanya. Ia percaya Tuhan adalah sumber kuasa. Jadi walaupun misalnya kita mempunyai cukup uang menghadapi suatu tantangan, ya jangan lupa kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, semangat apakah yang kita dapatkan, bagaimana Yehuda mendapatkan kelepasan daripada semua musuh mereka? 2 Tawarikh 20 ayat 13 dan 20 sampai 22. Kita ambil intinya saja yang dari 15 sampai 17.
Silakan, siapa? Irma? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tidak usah kamu bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Luar biasa sekali. Ya, jangan takut. Ini adalah ya pesan yang datang melalui Nabi. Jangan takut. Kenapa? Ya, dikatakan ya bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Luar biasa. Allah yang bertempur. Tidak usah kau bertempur. Ya, tinggal berdiri di tempatmu. Lihatlah Tuhan memberikan kemenangan padamu. Luar biasa sekali. Kemudian apa yang terjadi kita coba lihat ya bagaimana Tuhan memberikan kelepasan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya Raja mengumpulkan umat dengan paduan suara imam ya, dan dia memberikan ayat yang sangat penting sekali, yaitu 2 Tawarikh 20:20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabimu, kamu akan berhasil. Kemudian paduan suara mulai menyanyi, musuh-musuh mereka saling membunuh satu sama lain, tidak ada yang terluput. Jadi mereka mulai menyanyi, jadi mereka tidak berperang, Tuhan yang berperang ya. Tapi mereka sudah menyanyi nyanyian kemenangan walaupun musuhnya itu ya masih jumlahnya banyak sekali. Membutuhkan waktu 3 hari itu orang Israel untuk mengumpulkan rampasan-rampasan pertempuran itu, dan pada hari keempat mereka kembali ke Yerusalem menyanyi sementara mereka pergi. Sesungguhnya Tuhan melepaskan mereka adalah Allah yang sama yang kita kasih dan sembah ya, dan kuasanya sama besar sekarang sama seperti dahulu. Tantangan bagi kita adalah percaya kepadanya dan pimpinannya. Jadi kita harus percaya tantangan apapun yang kita hadapi. Oke. Baik, mengapa Tuhan tidak senang saat kemudian kita masuk kepada bagian kedua, okay? Bahaya percaya kepada sumber daya. Ya, mengapa Tuhan tidak senang saat Raja Daud mengambil keputusan untuk menghitung petempur yang berada di Yehuda, ya Israel, ya. Baik. Silakan tolong baca ini poin-poin ini yang kita ambil seharinya daripada pelajaran sekolah Sabat. Daniel? 1. Raja Daud tentu sudah tahu dari pengalaman teman baiknya Yonatan ketika ia berada dalam perjanjian dengan Allah, dan tidak peduli seberapa banyak bentuknya, oleh sebab hanya Allah satu-satunya yang dapat memberikan kemenangan. 2. Dalam kitab 1 Samuel 3 ceritakan bagaimana anak Saul Yonatan dan pembawa senjatanya mengalahkan seluruh orang Filistin dengan pertolongan. Tapi pas dari pengalaman ini dan banyak dalam sejarah umat Allah, ketika masa-masa sulit datang kepada Ratu Daud, dia membiarkan iblis menggodanya untuk kekuatan dan kekuatannya sendiri. Oke, jadi ini ada sesuatu yang telah terjadi ya. Kemudian mengapa Allah memberikan Daud satu pilihan dari 3 kutub? Jadi artinya mulai menghitung itu jadi seakan-akan ya bahwa oleh sebab mereka lah ya, oleh sebab tentara mereka lah mereka bisa menang ya. Jadi mengurangi kredit kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan kasih pilihan bergantung supaya sumber daya atas pilihan untuk bergantung kepada sumber daya sendiri daripada percaya sepenuhnya kepada Allah. Ya, kita lihat di sini sesungguhnya ide iblis lah yang menghitung para prajurit dengan menggoda Daud untuk percaya kepada kekuatannya sendiri daripada bergantung kepada perlindungan Allah dan pertahanan kerajaannya. Yoab, panglima tentara Israel, mencoba memujuk Daud untuk tidak menghitung orang Israel karena dia melihat Allah telah bekerja di pihak Israel. Tetapi Daud menuntut supaya tindakan menghitung itu dilanjutkan. Tindakan ini membawa bencana bagi bangsa itu seperti yang dinyatakan dalam ayat itu. Baik, pelajaran daripada kesalahan daripada Daud. Daud berdosa karena menghitung jumlah orang tanpa berkonsultasi dengan nabinya. Fakta bahwa murka dan penghakiman Allah menimpa orang-orang menunjukkan bahwa bagaimanapun juga mereka semua ikut serta menanggung dosa raja mereka. Jadi mereka ikut mendapatkan apa balas sampar itu kan. Di sini pelajaran bagi kita bahwa Allah berada di atas segalanya. Kita harus percaya kepadanya terlebih dahulu sebelum beralih ke sarana pembebasan Allah manusia.
Pengetahuan, kekuasaan, ketenaran, kecantikan fisik, dan pengaruh kedudukan tanpa takut akan Tuhan dapat menggiring kepada konsekuensi negatif yang serupa dengan yang dihasilkan dari memperoleh kekayaan tanpa berkat atau bantuan Allah. Sebab itu, kita perlu menghargai hikmat ilahi lebih daripada pemberian materi apapun. Ya, ini satu perkara yang sangat penting sekali. Baik. Nah, sekarang bahaya percaya kepada sumber daya. Kemudian kita lihat kepada pertanyaan yang berikut. Bagikan contoh lain bagaimana saat masa kesesakan banyak orang percaya kepada sumber daya mereka sendiri daripada bergantung kepada Allah. Beberapa contoh Anda bisa lihat, misalnya pengalaman Musa, ya, membunuh orang Mesir dengan kuasa sendiri. Dia tidak konsultasi sama Tuhan. Akibatnya dia harus lari dan dididik oleh Tuhan untuk 40 tahun. Ya, di Median. Umat Israel yang menolak masuk Kanaan, ya, artinya mereka tidak berani untuk memerangi akan orang-orang itu, ya, bukan bergantung kepada Tuhan, ya. Kemudian kita ingat bahwa sesudah dikatakan bahwa mereka tidak akan masuk Kanaan untuk 40 tahun, mereka mau coba memaksakan diri sendiri dengan kekuatan mereka, akhirnya mereka gagal juga. Oke. Baik. Nah, sekarang bagikan pengalaman Anda atau teman bagaimana saat memperoleh sumber daya sendiri dalam masa kesukaran. Apa akibatnya? Baik, banyak yang bisa diceritakan. Ya, ada keluarga yang dengan uangnya menggunakan uangnya untuk mengontrol gereja. Ya, kadang-kadang terjadi masalah-masalah seperti ini. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya, terjadi perpecahan. Kemudian ya, harta orang itu pun juga tidak kekal. Ya. Kemudian sesudah tidak ada uang lagi, tidak ada lagi pengaruhnya, dan sebagainya. Kita lihat Bapak percaya kepada sumber daya sendiri bukanlah satu hal yang bijaksana. Kadang-kadang pertengkaran setelah kematian orang tua. Kenapa? Mereka memperdebatkan akan harta, bukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita harus siap untuk saling mengalah ataupun berserah dan sebagainya. Ya. Ini masalah hal yang sering terjadi dan Anda bisa gunakan dan bisa minta pendapat dari anggota kelas, ya, untuk melihat bersama-sama. Baik, belajar dari Yosafat. Yosafat memiliki kekayaan dan pasukan, tetapi semuanya itu tidak sebanding dengan krisis tak terduga yang mengancamnya. Baik, krisis ini lebih besar daripada apa yang dapat dibuatnya untuk mempersiapkan diri. Namun, Yosafat percaya kepada Allah dan tuntunan kenabian. Ya, kisahnya menjadi suatu kesaksian mengenai pembebasan ilahi yang agung, dan itu hal yang luar biasa sekali. Tiba di En-Gedi semuanya sudah mati semua, luar biasa. Kisah yang luar biasa ini adalah suatu pelajaran bagi setiap anggota gereja yang menantikan kedatangan Yesus kedua kali untuk percaya kepada Allah dan tuntunan kenabian yang telah diterimanya. Oke. Baik. Jadi perlunya percaya kepada Allah dalam konteks kehidupan sehari-hari sangat menggoda untuk percaya kepada kekuatan pemerintahan atau pada simpanan di bank. Tetapi setiap krisis yang disebutkan dalam kitab suci, ketika orang percaya kepada Allah, ia menghormati kepercayaan orang itu dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang percaya. Itu, ya, ini harus jadi pengalaman kepada kita masing-masing. Jangan percaya kepada kemampuan kita sendiri. Kita harus menyediakan waktu untuk bergaul dengan Allah, keluar dari belenggu hutang, menjadi murah hati dan menjadi saluran berkat dari apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam kata-kata lagu rohani lama, bila kita pernah memerlukan Tuhan sebelumnya, maka pasti kita membutuhkannya sekarang juga. Oke. Nah, masalahnya bergantung dengan sumber daya. Terkadang masalah uang membuat kita tidak bisa tidur, menarik perhatian pencuri, mendatangkan teman gadungan, ya, maksudnya yang baik kalau kita ada uang, menyebabkan timbulnya keserakahan dan dapat menggiring kepada kesombongan diri, ya, dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Kita tidak dapat membiarkan hati kita terletak pada kekayaan. Selain itu, kebangkrutan, ya, terkadang tidak dapat dihindarkan dan menyakitkan, ya. Itu bisa terjadi kapan saja, ya. Dalam waktu beberapa detik, seorang yang punya 33 apartemen di Turki, ya, mendadak sekarang harus hidup bergantung kepada orang lain. Jadi selalu bijak untuk mengingat bahwa lebih baik memiliki sedikit di dalam Tuhan daripada banyak
dalam kecemasan. Jadi cukup-cukuplah ya, cukup-cukuplah ya. Tetapi kita hidup dengan penuh kebahagiaan. Oke, baik. Sekarang kita harus siapkan untuk menghadapi suatu masa yang sukar. Oke, menurut Rasul Petrus, persediaan penting apakah yang harus dilakukan menghadapi masa yang sukar? Kita coba lihat 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Baik, terima kasih. Kemudian kita lihat kepada ayat yang ke-17 dan 18, juga ditulis oleh Petrus ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal-hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi bagaimana yang kita harus buat di dalam menghadapi masa yang sukar? Ya, bukan persediaan uang yang kita harus siapkan, tetapi justru apa? Waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan. Ya, kemudian kita harus ingat bahwa harta itu tidak bisa bertahan. Ya, unsur-unsur dunia akan hangus. Ya. Dengan nyala api. Jadi kalau gitu uang di bank itu percuma ya. Kalau begitu harus kita gunakan untuk ya membantu pekerjaan Tuhan ya. Jadi tidak usah khawatir untuk mengeluarkan dana ya untuk membantu pekerjaan Tuhan ya. Ini hal yang sangat penting kita harus ingat. Yang penting adalah pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ya harta dunia tidak akan kekal ya. Jadi kita berbicara persiapan yang sangat penting adalah masalah kerohanian. Baik. Bagikan pengalaman Anda saat pindah dari satu rumah ke rumah yang lain ya. Kriteria apa yang menyebabkan Anda memutuskan mana yang Anda bawa dan mana yang Anda tinggalkan ya. Ini adalah untuk di-share ya pengalaman ya. Kami pindah beberapa kali ya dari Unai ke Singapura ya, dari Singapura ke Amerika ya. Kemudian di Amerika juga kami sempat pindah ini adalah rumah ketiga ya. Kami pindah dari waktu ke waktu. Kan selalu ada yang kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan ya. Umumnya yang kita rasa tidak terlalu penting kan ya. Karena tidak terlalu penting. Jadi sebelum kami tinggalkan misalnya Unai, banyak sekali mainan-mainan anak-anak. Ya, bagaimana kita mau kirim itu mainan-mainan anak ke luar negeri? Ya, jadi kami tinggalkan. Jadi orang-orang anak-anak di Unai waktu itu banyak yang senang sekali ya, sebab kami tinggalkan banyak sekali mainan-mainan anak-anak yang anak-anak suka. Oke, jadi sesuatu hal yang tidak terlalu perlu ya kita tinggalkan. Demikian juga kita harus ingat waktu kita pindah untuk masuk dalam persediaan kerajaan surga, itu jangan langsung kita harus pikirkan ya segala suatu harta benda yang kita tahu bahwa toh masanya akan ya semuanya akan terbakar ya. Saudara-saudara sekalian ya. Sekarang ini sedang viral sekali mengenai harta benda daripada orang-orang yang telah bekerja dalam departemen keuangan ataupun khususnya dalam perpajakan ya. Kemudian apa yang terjadi, itu uang yang begitu banyak, katanya ada berapa ya bermiliar ya, 5,5 triliun dan sebagainya sudah diblokir semua ya. Tidak bisa ya
digunakan lagi. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan sesuatu pelajaran ya bahwa ada masa di mana uang itu tidak akan berlaku lagi ya. Jadi kalau begitu kita kalau mau bantu pekerjaan Tuhan, sekarang ini sementara uangnya masih laku, oke? Ada waktu di mana uang itu tidak berlaku kembali. Baik, apa yang dapat kita pelajari pengalaman Yusuf dalam menyediakan diri untuk masa kelaparan di Mesir? Ya, ini ayatnya dari Kejadian 41, 46 sampai 57. Kita tahu bahwa ya dia menyiapkan, membangun akan gudang-gudang untuk menyiapkan diri untuk masa kelaparan ya. Jadi dalam masa kelaparan ada persediaan makanan. Oke. Jadi persiapan untuk menghadapi suatu masa krisis ya. Kita perlu suatu persiapan ya. Namun bukan berarti bahwa harta itu akan membawa kita sampai ke surga. Oke. Baik. Apakah persiapan yang paling penting yang kita dapat buat untuk masa kesesakan di masa depan? Oke. Silakan. Siapa ini? Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Oke, jadi yang paling penting ialah mencari Tuhan, oke, bukan mencari akan harta benda. Kita tahu Tuhan memberikan harta kepada kita ataupun rezeki untuk kita hidup, oke, untuk kita dapat menikmati kehidupan. Namun ya jangan pernah lupa untuk menyimpan harta di surga, yaitu menggunakan harta kita yang dapat menghasilkan jiwa-jiwa sehingga lebih banyak orang yang akan masuk di surga. Oke. Akan ada masa kesesakan. Kitab suci melukiskan ada satu gambaran masa kesusahan dahsyat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Daniel berbicara tentang akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Ayat ini mengingatkan kita kembali kepada masa yang paling sulit di masa lalu. Dan sudah tentu di masa yang akan datang, ini pasti lebih sangat buruk lagi. Kemudian buku Wahyu juga menunjukkan masa kesukaran itu terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Baik, disebutkan akan ada masalah keuangan di akhir zaman. Bahwa tidak ada satu pun yang dapat membeli atau menjual. Ya. Dan terus terang, banyak dari kehidupan kita sekarang yang lebih banyak kegiatannya berkisar soal membeli dan menjual. Bahwa pekerjaan kita dalam arti tertentu adalah menyia-nyiakan waktu dan keterampilan karena menjual barang-barang kita kepada mereka yang ingin membelinya. Nah, tidak dapat membeli atau menjual, itu berarti tidak akan ada lagi hak kebebasan bertindak dalam masyarakat. Bahwa beban tekanan ini lebih dirasakan kepada orang-orang yang tetap memelihara kesetiaan kepada hukum Tuhan, dan tekanan ini akan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Makanya semakin banyak uang atau saham yang engkau miliki di dalam dunia ini, dalam arti kepemilikan materi, maka tekanan menyesuaikan diri itu jadi semakin besar. Ya. Jadi Bapak kita harus mampu bersedia sekarang. Kita sudah harus memastikan bertumbuh dalam kasih karunia Yesus, dan hidup di dunia ini bukan untuk menjadi uang, hamba dari uang, atau bergantung semata-mata kepada perkara dunia. Ya, saudara-saudara sekalian, ya kita nanti mungkin bisa bertanya, kalau kita tidak perlu ada simpanan, perlu kita untuk persiapan untuk masa paceklik, kalau sakit ada dana ya dan sebagainya ya. Namun kita tidak perlu harus menimbun akan harta ya, sebab kita tidak tahu akan hari esok ya. Baik. Apakah yang kita pelajari dari ayat-ayat ini agar tetap fokus kepada Allah dalam masa sukar? Silakan Ibrani 12 ayat 1 dan 2, Irma. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke. Ini satu hal yang sangat penting di mana kita harus fokus memandang kepada Tuhan. Kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus, ya. Jadi Ia yang telah berkorban untuk kita, ya. Ya. Kemudian membawa iman kita kepada satu kesempurnaan luar biasa. Kita ketergantungan kepada Tuhan daripada ketergantungan kepada keuangan. Kadang-kadang ya pengalaman daripada semua orang termasuk saya sendiri ya, kadang-kadang pada saat menaruh uang dalam satu investment, pemikiran itu kepada uang itu saja. Oke. Ya, bagaimana dengan pasaran ini naik atau turun dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita lihat makin lama makin tua, kita tidak perlukan itu. Ya, kita perlu ada persiapan keuangan, tetapi tidak harus bergantung kepada uang, dan kalau ada keuangan ya sudah selayaknya kita membantu pekerjaan Tuhan. Ya, baik. Apa kesaksian Daud mengenai tentang berfokus pada Tuhan dalam masa baik ataupun sukar? Mazmur 16 ayat 8. Ya, Daniel. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Jadi memandang kepada Tuhan, ya, bukan kepada harta atau sumber daya yang kita miliki, ya. Hambatan apa yang dapat menarik perhatian kita hingga tidak lagi berfokus kepada Allah? Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16, Irma. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke. Jadi masalah keduniawian, yaitu mengasihi dunia, ya sering menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, keinginan daging, oke, keinginan mata. Ya. Jadi kita lihat ya, mana yang kita kepengen ya, sering shopping ya, untuk lihat-lihat padahal tidak terlalu perlu, oke. Kita belikan. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada harta. Oke. Untuk kesimpulan, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Karena Dia adalah Sang Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu. Dia adalah Gembala kita, penolong kita pada saat saat ini juga penolong dalam kesulitan. Adalah lebih baik percaya kepadanya daripada percaya kepada manusia. Ya. Yosafat percaya kepada Allah dan pada Nabi di tengah krisis nasional. Umat Allah yang sisa pun seharusnya percaya juga. Ya, kepercayaan kepada kuasa ilahi yang seperti ini meningkatkan keamanan dan kemakmuran rohani di dalam gereja. Di sisi lain, Daud mencari keamanan melalui jumlah orang yang dimilikinya untuk tujuan militer, ya, dengan hasil yang tragis. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa selain percaya kepada Allah, kita harus bijaksana. Jadi, hidup kita harus sederhana, bertarak, dan tanpa semarak peragaan. Ya. Menimbun harta kepunyaan dapat menyebabkan kecemasan yang tidak semestinya, menggelapkan kebahagiaan seseorang dalam hidup ini. Kecemasan seperti ini menempatkan kita pada risiko kehilangan iman kita. Ini satu poin yang sangat penting, saudara-saudara sekalian. Jadi kita seperti merampok keselamatan orang. Harusnya orang itu bisa mendapat keselamatan melalui harta kita, ya. Tetapi oleh sebab harta kita kepentingan hanya untuk diri sendiri dan untuk disimpan saja di bank, ya. Kemudian ya, maka lebih sedikit orang yang mempunyai kesempatan untuk menerima kebenaran, ya. Itu hal yang kita harus renungkan, ya. Seharusnya kita mengawal, ya, agar tidak mencintai dan
tidak lebih percaya kepada kekayaan daripada kepada Allah, ya. Ya. Jadi Allah kita itu ada, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Baik. Kita perlu menyadari bahwa uang dapat kehilangan nilainya setiap saat. Pada akhirnya kita tidak dapat lagi membeli atau menjual. Pada akhirnya uang akan dilalap dalam api, ya, bersama dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Menjadi setia sekarang dalam persepuluhan dan persembahan adalah salah satu cara agar kita kembali kepada Allah. Kepada siapa kita harus takut seumur hidup kita. Dengan melakukan ini, kita mempersiapkan diri untuk menang di masa kesesakan besar. Oke. Meskipun kesesakan besar adalah satu masa kesukaran dan penderitaan yang mendalam bagi umat Tuhan, kita harus tetap setia, oke, kepada Tuhan. Oke, kapan setia? Ya sekarang ini. Baik, ini Peggy masih di mobil, apa sempat bisa baca ini? Ya, bisa. Langkah kepada Kristus, halaman 75. Meskipun tidak satu pun dalam kitab suci mengamarkan kita tentang kekayaan, tetapi tidak ada satu pun dalam kitab suci berbicara tentang kekayaan sebagai penambah komitmen rohani seseorang. Faktanya bahwa bahaya yang ada di baliknya itulah yang benar. Cinta akan uang, hasrat akan kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Waduh, ya ini satu kutipan yang sangat keras ya. Cinta akan uang, hasrat akan kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Ya, jadi kalau kita tidak mau diikat, dengan setan, ya maka jangan mencintai uang. Uang adalah satu berkat Tuhan yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Baik. Diskusi aplikasi, apakah Anda pernah mengalami kesesakan seperti Raja Yosafat dan merasa terselesaikan setelah datang kepada Tuhan? Bagikan pengalaman Anda. Anda bisa bercerita pengalaman atau memberikan kesempatan untuk bersaksi. Saya satu waktu tidak tahu akan kemana. Ya, kenapa? Ya, oleh sebab saya sudah selesai pendidikan di Andrews University. Bukan, saya sudah selesai MD dari Filipina, ya, saya pengen teruskan sekolah, tidak ada uang, ya, kemudian mau pulang, ada tawaran untuk pulang ke Indonesia, ya, untuk kerja, ya, tetapi saat yang sama saya mau teruskan sekolah, ya, oleh sebab tunangan saya waktu itu juga masih belum siap untuk menikah, ya, sebab harus tugas untuk pemerintah, ya. Jadi saya pikir bagaimana saya hanya berdoa dalam masa kesesakan itu, Tuhan buka jalan. Ada orang yang siap untuk membiayai saya ke sekolah di Amerika, walaupun saya tidak pernah kenal dia. Itu ya, mungkin banyak yang sudah pernah cerita. Jadi dalam masa kesesakan berdoa kepada Tuhan, maka ada satu jalan keluar. Mungkin juga ada banyak masalah yang sudah hadapi sekarang ini, ya, perlu datang kepada Tuhan, jangan bergantung kepada kepintaran sendiri dan sebagainya. Apakah Anda pernah seperti Daud, bergantung kepada sumber daya sebagai gantinya memandang kepada Tuhan? Ya, apakah akibat dan pilihan Anda yang salah tersebut? Itu bisa diceritakan bagaimana kadang-kadang orang coba bergantung kepada menghitung akan hartanya dan sebagainya, kemudian apa yang terjadi, ya, harta bisa hilang dalam waktu yang singkat, ya. Banyak orang yang bangkrut, ya, hanya dalam waktu tertentu. Baru saja minggu yang lalu, ya, 2 bank, ya, itu Silicon Valley Bank, ya, bisa bangkrut, ya. Kemudian Signature Bank di New York, ya, bisa bangkrut, ya. So bisa bayangkan, ya, itu banyak orang yang menyimpan harta yang banyak. Kalau yang sampai 250.000 itu masih ditanggung oleh pemerintah, tetapi ya banyak yang di atas itu bisa saja hilang begitu saja. Oke. Bagaimana mengaplikasikan pelajaran ini untuk jemaat Anda sekarang ini bila menghadapi masa yang sukar untuk diselesaikan? Gereja-gereja tidak tahu biaya untuk membangun gereja, ya, maka
bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mencari jalan, memberikan jalan keluar, ya, dengan sangat luar biasa. Ingat, pekerjaan Tuhan namanya pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan bekerja, oke. Untuk berbagai macam proyek-proyek yang Anda dapat, yang Anda hadapi sekarang ini, ya, dan dengan sendirinya Tuhan akan menggunakan manusia di dalam membantu pekerjaan Tuhan. Baik, itu diskusi untuk aplikasi dan banyak lagi yang lain, ya. Sekarang saya lihat jam 7.43, saya ada waktu sampai jam 8.20, ya. Ya. Sampai jam 8.20 sebab saya ada appointment yang lain, ya. Baik. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi yang ada kira-kira 30 menit, ya, atau lebih dari 37 menit untuk diskusi. Silakan. Terima kasih Pendeta Kuntara, tolong di take out dulu. Ya. Terima kasih Pendeta Kuntara untuk pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, ya, dengan judul mengelola pada masa-masa sulit. Ya. Saat ini kita masuk pada ruang tanya jawab. Bagi seluruh partisipan yang mau bertanya boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Di sini sudah ada 2 orang penanya, 3 ya, 3 penanya. Dan bagi mereka yang mau bertanya langsung, boleh klik raise hand, nanti akan saya panggilkan. Namun pastikan menggunakan nama asli. Ya. Untuk yang pertama dari Ibu Evi Peo yang selalu menuliskan pertanyaan nomor 1. Selamat sahabat Bu Evi, ya. Oke. Semua yang bertugas dan tolong jelaskan maksud dari kitab Ulangan 14 ayat 23. Bagian akhir bunyinya, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dari minyak dan seterusnya. Itu dipelajarin hari Kamis, paragraf 4, baca ulangan bla bla. Pertanyaannya mana ya, Bu Evi? Bu Evi boleh menjelaskan pertanyaannya? Ini maksud selamat Dijelaskan sahabat maksud semua, dari kitab shalom. Ulangan 14 ayat 23 ya? Iya. Oke, ya. Silakan Pendeta. Maksud saya yang Ulangan 14 Ayat ayat 23 ya. 23 bagian akhir itu saya nggak mengerti. Karena di situ disuruh makanlah persembahan persepuluhan gitu. Apakah masa sesak kita bisa gitu? Di ulangan 22 ulangan 14 ayat 23 bagian akhir. Kan di situ ditulis haruslah kau makan persembahan persepuluhanmu gitu, persepuluhan dimakan. Iya, saya rasa ini adalah hubungan dengan para imam, ya. Jadi Gitu ya. mereka kan hidup daripada persepuluhan. Jadi mereka akan Oke. makan daripada persepuluhan, artinya yang diberikan oleh orang-orang. Oke, paham Pendeta kalau begitu. Ya, thank you. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Evi. Dan selanjutnya dari Bu Wuyung. Selamat sahabat Bu Wuyung. Tidak sedikit orang, bahkan umat Tuhan yang sering kali mengandalkan sumber daya sendiri. Apa resiko yang kita hadapi apabila kita hanya mengandalkan sumber daya sendiri? Kalau kita lihat situasi dunia sekarang ini dengan segala yang terjadi, bagaimana kita mempersiapkan diri kita ketika menghadapi kesesakan besar? Jadi tadi pendeta juga sudah menjelaskan ya bagaimana kita kalau mengandalkan diri sendiri. Namun selengkapnya silakan pendeta untuk dijawab. Ya, ketergantungan kepada diri sendiri ataupun kepada sumber daya sendiri sering kita mengalami suatu kegagalan dalam kehidupan, ya. Jadi misal saya ambil contoh di dalam tantangan-tantangan orang membawa ke pengadilan, ya, kemudian dia punya banyak uang untuk menghadapi akan tuduhan dan sebagainya, ya. Betapa sering kita sudah gunakan banyak uang juga tidak berhasil untuk mengatasi akan permasalahan tersebut, ya.
kita harus bergantung kepada Tuhan, ya. Jadi segala macam sengketa-sengketa itu ya harus diatasi dengan bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kuasa sendiri, ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana kita mempersiapkan diri ketika menghadapi kesesakan yang besar? Persiapan yang terbaik adalah persiapan dari segi kerohanian, ya. Jadi kita tetap mempunyai hubungan dengan Tuhan, ya, tetap setia, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka di dalam ketergantungan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk melakukan suatu tindakan yang bijaksana, ya. Misalnya kan ada satu masa di mana ada betul-betul masa kesukaran, ya, dan di mana kita tidak bisa berjual beli, ya. Itulah sebabnya adalah satu anjuran kita untuk pergi misalnya untuk country living, ya, hidup daripada hasil diri sendiri. Jadi tidak perlu uang sebab menghasilkan akan diri sendiri. Jadi menghasilkan suatu hasil bumi dari apa yang kita bisa makan sendiri. Oke. Baik. Jadi itu untuk menghadapi suatu masa depan. Persiapan kerohanian adalah satu hal yang terbaik. Ya, Silakan. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari M. Silalahi. Di hari Selasa ada dijelaskan dalam tulisan EGW, janganlah kita menjadi penghuni tetap di dunia ini, tetapi mulailah mengurangi harta benda kita menjadi sedikit bukit. Apa maksudnya? Apakah bila kita ada kelebihan harta, contohnya ada 2 mobil atau 2 rumah atau tanah, apakah kita perlu jual? Gimana nih Pendeta? Ya. Kita banyak memikirkan sama seperti orang kaya itu yang pikirkan bahwa dia masih panjang umurnya, ya. Yaitu dia bangun lagi, dia punya lumbungnya akan siap untuk dia punya masa depan dan sebagainya, padahal malam itu juga dia meninggal, ya. Jadi buat apa itu mendirikan lebih banyak lumbung, kemudian pada lumbung yang ada sekarang pun lebih banyak yang dia tidak bisa makan, ya, lebih banyak yang dia tidak bisa makan, ya. Tetapi mengurangi sedikit mungkin di dalam arti, ya, kita dapat menggunakan akan harta itu untuk sesuatu perkara yang lebih bermanfaat, ya, untuk menolong sesama manusia. Itu tujuannya daripada Tuhan memberkati, ya, yaitu menolong akan mereka yang kurang beruntung atau membantu pekerjaan Tuhan, ya. Jadi kami bisa saja, saya ambil contoh jangan dari saya lah, ya, ya. Dia bisa bangun rumahnya yang sangat megah dan sebagainya, tetapi dia memilih untuk membangun gereja lebih dulu, ya, sebelum membangun rumah sendiri. Kemudian mertua saya bangun rumah sakit Advent Medan, ya. Pada saat sebetulnya keuangan bukannya berkelimpahan, tapi dia pinjam uang untuk membangun rumah sakit Advent. Dan dia bayar itu hutang dengan dia punya praktek, hasil prakteknya. Sudah selesai dia punya hutang, ya. Ya, bangunan itu pun sudah selesai, bangunan pertama. Dia pinjam lagi uang untuk bangunan kedua, untuk mesin-mesin dan sebagainya. Dia bisa gunakan uang itu praktek untuk kepentingan pribadi saja, kan bikin lebih banyak gedung-gedung dan sebagainya, bisa, ya. Namun dia gunakan untuk pekerjaan Tuhan, ya. Itu adalah satu legacy, ya, daripada keluarga, ya, yang diberikan oleh orang tua, ya, supaya lebih suka untuk membantu pekerjaan Tuhan, ya.
kami pun bisa simpan harta banyak-banyak untuk kepentingan pribadi ya, tetapi ya sebagai ganti itu lebih bagus kita bangun panti asuhan ya, kita beli tanah untuk pengungsi misalnya, para pengungsi bisa tinggal di mana itu, di Sawangan. Saudara-saudara sekalian, ya jangan apa namanya kita menimbun harta yang toh Anda tidak akan nikmati ya. Pada saat Anda meninggal tidak ada sesuatu pun yang Anda akan buat, tetapi justru kalau Anda bantu pekerjaan Tuhan, Anda bisa ya pada saat melihat ya para panti asuhan itu, anak dari panti asuhan dan pakai gaun tamat sarjana dari UNAI misalnya ya, atau bekerja mereka di Uni, ada yang bekerja di sebagai kepala sekolah di Alor, apakah mereka yang bekerja sebagai pendeta, itu memberi sukacita dalam bentuk ya manusia-manusia yang melayani ya. Jadi itu yang dimaksudkan ya, mungkin ya itu kita perlu persiapan ya di dalam teori apa namanya financial management untuk rumah tangga ya, kita harus ada persiapan 6 bulan ya, persiapan kebutuhan ya untuk 6 bulan. Misalnya kalau terjadi sakit atau kecelakaan, nggak bisa kerja, nggak ada lagi income, maka harus ada hasil paling sedikit untuk 6 bulan ya, untuk kebutuhan kita rumah tangga. Jadi kita harus ada simpanan, tetapi jangan simpan itu berkelimpahan ya, sampai sebetulnya uang itu bisa digunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan dan menghasilkan gereja yang baik ataupun menghasilkan jiwa-jiwa, tetapi kita justru gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya saya akan panggilkan ini yang raise hand, Pak Pulo Lasman Simanjuntak. Silakan Pak Pulo Lasman. Ya, terima kasih Bu Peggy. Pak Pendeta, Pak Simanjuntak, silakan. Saya ketemu orang asal dari Jatinegara minggu lalu, California. Iya, Pendeta. Keluarga Pak Masana. Iya, Pak Masana, ya, Pak Hendra. Baik, Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan tentang bagaimana mengatasi masalah sulit ya. Ayat itu sudah jelaskan. Kalau dikatakan masa sulit ini dalam bahasa Ibrani kesesakan ya, sara, kesedihan, kesengsaraan, kesusahan dan sebagainya, bisa mengenai orang kaya dan orang miskin. Nah, ini terkait pelajaran hari Kamis dengan nubuatan Pendeta ya, dengan nubuatan ya, dengan nubuatan. Saya mau minta pendapat Pendeta Kuntaraf ya. Belakangan ini saya sering mendengar bahwa pendeta-pendeta kita bahkan katanya kalau KKR, penginjilan, atau di KPA, kami dilarang kata jangan memberikan pekabaran nubuatan-nubuatan ini katanya. Nubuatan tentang Daniel, nubuatan tentang Wahyu, di sini nubuatan tentang binatang yang keluar dari bumi dan bertanduk dua katanya. Ini biar untuk lingkungan Advent ya. Padahal di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, Sister Red mengatakan bahwa umat Tuhan harus mempelajari kitab Daniel, kitab Wahyu ya. Kita kutip dulu di halaman 4 Pendeta, dikatakan ini buku akhir zaman ya. Banyak orang yang tidak memahami nubuatan yang berkaitan dengan akhir zaman ini, dan nubuatan itu harus diterangkan adalah menjadi tugas dari pengawal, mungkin pengawal disini maksud pendeta-pendeta dan kaum awam jemaat untuk meniup trompet dan dengan bunyi tertentu, halaman 5. Kemudian halaman 5 berikutnya, hendaklah para pengawal sekarang mengangkat suara mereka dan menyampaikan pekabaran yang menjadi kebenaran awal zaman ini. Marilah kita menunjukkan kepada orang banyak. Nah, kepada orang banyak di mana kita berada dalam sejarah nubuatan ini. Dan terkait dengan pada hari Kamis Pak Pendeta, dengan membeli menjual ini nubuatan, apakah memang untuk di lingkungan kita lingkungan Advent aja, apakah kita bisa memberikan pekabaran ini kepada orang luar untuk data penginjilan? Karena saya beberapa tahun terakhir ini sangat jarang sekali pekabaran-pekabaran atau khotbah-khotbah tentang nubuatan Daniel atau Wahyu yang Sister Red mengatakan ini adalah prioritas terdepan untuk umat Tuhan. Makasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih Saudara Lasman Simanjuntak untuk pertanyaan yang baik ini ya. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama ya, ialah bahwa ada juga tulisan misi SWAT yang mengatakan kepada seorang pendeta yang selalu bicara hanya nubuatan.
Jadi dikatakan tulisan mahasiswa, jangan kamu hanya bicara tentang nubuatan, ya. Sebab ajarlah mereka untuk pengenalan kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi poin daripada hubungan dengan Yesus Kristus itu adalah sesuatu perkara yang lebih penting hanya daripada sekedar nubuatan. Nubuatan itu penting, ya. Kenapa? Itu meyakinkan akan Alkitab, ya. Tetapi ada nubuatan-nubuatan yang orang diperlukan suatu proses yang tertentu sebelum seorang itu bisa mengerti akan poin-poin tersebut, ya. Jadi nubuatan, misalnya kita ambil contoh akan ada malapetaka, akan ada masa perang-perang, ya, seperti kita sebutkanlah dalam di dalam buku Matius pasal 24 ayat 7, 8 dan sebagainya, ya, mengenai masalah perang dan kabar perang. Kita harus kabarkan dan kita lihat kegenapannya. Kemudian berbagai macam nubuatan-nubuatan bahwa Yesus akan datang kita harus kabarkan, ya. Namun ada nubuatan-nubuatan yang dapat menimbulkan orang tersinggung kecuali sudah mempunyai suatu dasar yang kuat, ya. Misalnya tentang masalah tanda binatang dan sebagainya. Ada seorang Advent yang punya istri Katolik, ya, dan pada saat dia datang di Maryland langsung ada seorang istri ketua yang katakan, wah, you Katolik, you itu adalah tanda Alkitab katakan kamu punya tanda binatang, ya, dan sebagainya. Dan apa yang terjadi sejak itu dia tidak mau lagi ke gereja, ya. Jadi orang belum siap untuk menerima sesuatu pekabaran yang sehubungan dengan gerejanya dan sebagainya. Jadi kita iman itu adalah suatu proses, ya. Jadi orang harus mempunyai suatu dasar yang kuat, ya, sebelum tiba kepada sesuatu hal yang berhubungan dengan nubuatan yang sangat keras. Makanan yang lunak lebih dahulu, ya, makan susu, ya, tetapi sesudah dia lebih dewasa baru dengan makanan yang lebih keras, ya. Nah, itu poin yang sangat penting, ya, supaya jangan kita memberikan makanan keras kepada bayi sebelum waktunya. Itu kan bisa membunuh akan bayi itu, ya. Jadi itu yang dapat saya jelaskan, ya. Ajar orang untuk mengenalkan Yesus Kristus sesudah yakin dan sebagainya, baru penekanan tentang masalah nubuatan Daniel 7, ya. Kalau Daniel 2 masih oke, ya, itu bagus untuk meyakinkan kebenaran Alkitab. Tetapi kalau sudah Daniel 7, ya, maka itu memerlukan waktu yang lebih lama, ya. Tapi bukan berarti tidak dikabarkan, kita harus kabarkan, ya, tetapi harus tahu waktu yang tepat. Jelas? Terima kasih Pak Pendeta Ngontara. Lanjut Ibu Peggy, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Pulau Lasman. Dan terima kasih, ya, sudah terjawab, ya, Pendeta, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak John Pak John Parhusip. Apakah dalam kesesakan yang terdapat dalam Wahyu 13 itu uang kita harus ditarik dari bank? Lalu kita apa yang harus lakukan? Uang yang ada pun tidak bisa dipergunakan untuk membeli. Ini maksudnya uang itu tidak laku, tidak selamanya harus kita tarik daripada bank. Kadang-kadang bank itu pun jadi bisa saja bangkrut. Anda mengetahui financial institution yang bangkrut, kemudian kita hilang semua kita punya investment, ya. Jadi sebelum kita dicabut juga itu uang sudah tidak lagi berlaku. Oke. Banyak, ya, sekarang ada namanya investasi bodong, oke. Tetapi artinya orang hilang semuanya. Tetapi
di bank juga ada kemungkinan bisa terjadi demikian. Ya. Nah, sekarang kita tidak bergantung kepada uang, ya. Kalau misalnya punya uang bisa juga tidak laku, artinya tidak bisa berjual beli. Maka dengan demikian maka ada poin-poin yang disebutkan di dalam tulisan Roh Nubuat supaya kita bisa belajar untuk bercocok tanam dan sebagainya, ya. Jadi belajarlah walaupun tinggal di kota Anda bisa bercocok tanam dengan hidroponik, ya, dengan menanam. Kami ini sekarang sudah mulai agak panas sedikit hari ini, ya. Mungkin minggu depan kami sudah mulai tanam kangkung lagi. Jadi itu di pot-pot, ya. Jadi kita bisa mempunyai apa namanya sayur misalnya, ataupun bisa mendapatkan sesuatu hasil-hasil daripada pertanian sederhana. Namun ada suatu masa di mana Tuhan akan menyediakan akan makan sebagaimana Tuhan telah menyediakan makanan kepada Elia, ya. Tuhan akan memberikan pimpinannya. Jadi tidak perlu kita harus khawatir mengenai masalah itu. Luar biasa jawabannya ya, semoga menjawabnya. Nah, ini ada pertanyaan langsung ke direct message, jadi langsung ke saya. Namanya tidak mau disebutkan pastinya ya kalau direct message ya. Apa maksudnya kutipan terakhir tadi? Meskipun tidak ada satupun dalam kitab suci yang mengamarkan kita tentang kekayaan. Bukankah ada ayat-ayat kitab suci yang mengamarkan kita tentang kekayaan? Yang kita dapatkan, yang dimaksudkan itu adalah tidak ada ayat yang kitab suci yang mengatakan bahwa kita tidak boleh kaya. Tidak ada kan? Ya. Ayub kaya, ya. Abraham kaya, ya. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah salah. Ya. Tetapi ya, yang jelas ialah bahwa kita harus menghindarkan akan cinta akan kekayaan atau cinta kepada uang. Itu yang harus dihindarkan. Kekayaan, well, untuk standar dari banyak orang yang dalam susah, mungkin mereka rasa bahwa pendeta Kuntaraf ini kaya. Ya. Dia ada rumah untuk tinggal, ada kendaraan. Ya. Dianggap orang anggap kaya, kita bisa bantu pekerjaan Tuhan, dianggap itu satu kaya. Ya, mempunyai kekayaan, ya. Yang kita harapkan bahwa kita mempunyai kekayaan dalam iman, ya. Dan itu hanyalah barang titipan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan kita harus selalu siap untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bahkan, ya, ada tulisan daripada Roh Nubuat kalau Anda baca di dalam buku Council on Stewardship, misalnya, ya, orang-orang yang rumahnya besar-besar, ya, itu ya tinggal berdua, ya. Itu merupakan satu penghamburan. Lebih bagus dijual itu rumah yang besar, ya, dan tinggal di rumah yang lebih sederhana, ya, dan uangnya bisa digunakan untuk bantu pekerjaan Tuhan. Dan itu yang kami sudah buat. Kami dulu rumah itu waktu masih di Maryland, pertama kami datang, ya, 5 kamar, kemudian ya punya artinya halaman yang 1,5 hektar, oke. Tetapi ya sesudah anak-anak menikah kami tidak perlu lagi rumah 5 kamar, kami pindah ke apartemen. Apartemen artinya kondominium yang hanya 2 kamar, ya. Dan kami tinggal juga sekarang pindah sini, ini rumah ya kami tinggal ini, ya, tetapi hanya 2 kamar, ya. Kita tidak perlu rumah yang 5 kamar, ya. Lebih repot untuk membersihkan dan sebagainya, ya. Jadi lebih bagus kelebihan dana itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi itu maksudnya, hindarkan untuk mencintai akan harta.
Terima kasih Pendeta. Ya, pertanyaan di kolom chat dari M. Silalahi ya. Apakah dengan pelajaran sekolah sahabat 1 kuartal ini mengingatkan kita untuk tidak materialistis? Dalam arti tidak usah membeli harta lagi bila sudah ada. Contoh, kendaraan, tanah, emas, dan lain-lain. Dalam arti kita sudah ada sebelumnya. Oke, adalah tepat bahwa kita harus menghindarkan materialistis. Turunin ya. Kita harus hindarkan materialistis. Kita jangan bergantung kepada harta atau sumber daya. Kita harus ya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan Tuhan memberikan harta. Artinya mungkin Tuhan memberkati kita untuk 3 tujuan penting. Ya, pertama supaya kita bisa hidup dan keluarga kita bisa hidup, ada tempat untuk tinggal, ya, ada tempat untuk dan kita cukup makan, ya, kebutuhan kita. Yang kedua adalah untuk membantu pekabaran Injil, ya. Ketiga adalah membantu orang miskin, ya. Itu adalah satu hal yang kita harus ingat, ya, dan itu merupakan tujuan daripada pelajaran. Punya kedua kendaraan atau tidak? Ya, sejak kami tinggal di Amerika, ya, kami pernah buat apa punya lebih daripada 1 mobil? Jadi kami hanya kan kemana-mana selalu sama-sama. Tetapi kalau seandainya istri saya tugas ke tempat yang lain dan saya ke tempat yang lain dan perlu kendaraan, ya mungkin kita perlu lebih daripada 1 mobil. Tetapi kemana-mana kita sama-sama, ya. Jadi tidak perlu lebih daripada 1 mobil. Ya. Kalau rumah, ya 1 saja kami miliki, tetapi ada ya untuk investasi dalam arti menghasilkan uang yang 100% dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi sebab kami dapatkan pensiun, ada social security dan sebagainya, sudah cukuplah. Ya. Jadi ada investasi yang lain daripada diberikan misalnya untuk membantu mahasiswa, semuanya diberikan, maka kami gunakan ya apartemen, dan dari situ hasilnya 100% untuk membantu pekerjaan Tuhan. Jadi itu hanya saya berikan contoh ya kepada Anda, dan Anda bisa aplikasikan sendiri dengan apa yang Anda bisa buat dengan harta yang Anda miliki tersebut. Baik, terima kasih Pendeta. Di sini ada yang raise hand, Gerson Solang. Ya, gimana Gerson Solang? Bisa buka Iya, kamera. terima kasih Ibu Peggy. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Saudara Solang, apa kabar? Luar biasa Di mana Pak ini? Pendeta. Di Manado atau Jakarta? Di Bali Pak Pendeta. Oh, di Bali. Oke. Jemaat mana di Bali? Saya sih jemaat Jakarta, Malaka Jaya, tapi sekarang lagi ada di Bali aja. Oke. Silakan Saudara Gerson. Mohon tanya, ini sekarang kan lagi marak ya, pelajaran kita ini selalu banyak teman-teman kita katakan selalu seruan nyaring. Pengertian seruan nyaring ini apakah terkait dengan pelajaran hari Kamis itu Pak Pendeta? Apakah keras gitu seruannya atau bagaimana ini yang dikatakan seruan nyaring? Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Kalau yang disebut hari Kamis itu termasuk di dalam apa yang disebut straight testimony, ya. Tetapi kalau seruan nyaring yang disebutkan di dalam Wahyu 18 ayat 1 sampai 4, itu adalah satu masa di mana kita akan memberikan seruan nyaring dengan kuasa Roh Kudus dengan hujan akhir, ya, maka menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Itu adalah yang disebut final loud cry, ya.
yaitu seruan nyaring yang final. Pernah Mrs. White sebutkan bahwa seruan nyaring dimulai tahun 1888 tetapi tidak diterima dengan baik ya oleh beberapa pimpinan gereja pada waktu itu ya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah siap mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya pekerjaan selesai tahun 1888, namun tidak diterima dengan baik pada waktu itu, dan kita sekarang dalam proses menuju ke sana. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa ya, sekarang itu sudah melampaui apa yang disebut final loud cry, sebab kita akan tahu dengan pencurahan Roh Kudus, seruan nyaring yang terakhir, maka itu yang menyebabkan pekerjaan itu selesai. Ya, tetapi kita pun ada seruan nyaring sekarang ini, tetapi tidak cukup nyaring. Jadi kita membuat KKR dan sebagainya, ya itu adalah satu seruan ya, tetapi tidak cukup nyaring. Kenapa? Oleh sebab belum mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Itu final loud cry. Itu adalah hujan akhir. Oke, gimana? Apakah sudah menjawab, Saudara Salam? Sudah puas. Ya, sudah puas. Puas Terima ya? kasih, Pak Pendeta. Puji Tuhan, Ya, terima Puji kasih. Tuhan. amin. Oke, saya lihat tidak ada lagi yang raise hand dan tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat, dan ini sesuai permintaan Pendeta Kuntaraf, kita akan selesai tepat pada waktunya ya. Oke, baik, sudah selesai. Semua tidak ada lagi ya yang bertanya. Oh, masih ada satu baru masuk ya. Kembali masuk direct message ini. Apa yang salah dari Raja Daud dalam menghitung tentaranya atau orang Israel? Bukankah Daud perlu tahu berapa banyak umat yang dia pimpin? Ini umat ini apa nih? Seperti sekarang ini bukankah umat ya, umat yang dia pimpin? Seperti sekarang ini bukankah perlu data anggota? Ada permasalahan waktu itu ya, oleh sebab Daud bergantung kepada ya tentaranya. Dia pikir bahwa kemenangannya itu oleh sebab tentaranya ya. Jadi mengurangi kredit untuk percaya kepada Tuhan. Kita tahu apakah mungkin Daud itu mengalahkan Goliat? Ya. Apakah mungkin? Ya. Goliat itu lebih kurang 3 meter tingginya, ya. Ya, sedangkan dia kan masih pendek. Hitunglah setinggi saya sekalipun ya hanya 1,80 meter. Oke, jadi nggak mungkin dia bisa mengalahkan Goliat. Makanya dikatakan aku datang dengan nama Tuhan, ya. Dan itulah yang menyebabkan dia bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar dengan senjata lembingnya apa namanya dan sebagainya. Ya, jadi Tuhan yang bekerja yang menyebabkan dia menang. Begitu juga dengan peperangan-peperangan itu ya, dia bisa mengalahkan itu oleh sebab kuasa Tuhan. Betul dia ikut berperang, tetapi Tuhan bekerja berperang bersama dengan dia sampai bisa mengalahkan akan musuh-musuh. Orang-orang Filistin itu kan orang-orang yang raksasa. Oke, bisa dikalahkan. Kenapa? Sebab Tuhan beserta dengan dia. Tuhan yang berperang bersama dengan dia. Nah, dengan menghitung itu, maka ia coba ya untuk memberikan kredit kepada tentaranya atau kepada kuasa atau sumber daya sendiri, dan itu bertentangan dengan rencana Tuhan. Nah, apa bedanya dengan sekarang itu? Kalau misalnya menghitung jumlah keanggotaan dan sebagainya, bukan untuk kita menunjukkan bahwa kita bergantung kepada sumber daya, tetapi justru adalah untuk melihat bagaimana Tuhan telah memberkati kita. Makanya pada saat ada baptisan waktu zaman Pantekosta, Alkitab menyebutkan jumlahnya 3.000 orang. Ya, jadi menghitung akan anggota adalah tidak salah, tetapi bukan bergantung kepada anggota kita. Tetapi kalau misalnya dengan bergantung kepada anggota, maka kita tunjukkan kehebatan kita, itu pun satu perkara yang salah. Ya,
tetapi untuk melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati kita sampai 3.000 orang yang dibaptiskan setiap hari. Sekarang ini lebih dari 3.000 orang yang dibaptiskan setiap hari dalam pekerjaan Tuhan. Oke. Nah, menunjukkan bagaimana Tuhan telah memberkati, itu bukanlah satu perkara yang salah. Mudah-mudahan menolong ini pertanyaan dari yang direct message ya. Ya, semoga menjawab ya. Terima kasih Pendeta, dan kita akan mengakhiri pertemuan ini. Saya lihat di sini ada Pendeta Daud Pangaribuan. Apakah boleh Pendeta Daud untuk menutup dalam doa? Iya, Pendeta Daud, bolehkah tutup dalam doa? Oke, boleh. Tapi mohon maaf nggak bisa on Ya, kamera nggak ya. apa-apa. Silakan, Pendeta. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik bagi kami. Kami dapat menikmati berkat sukacita dalam ibadah Sabat yang suci ini, khususnya pada malam hari ini. Kami telah diberkati dengan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat yang telah dipandu oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam membagikan pelajaran yang sangat penting ini pada besok hari, sehingga banyak umat yang terberkati dengan pelajaran yang sangat baik dan memberkati Tuhan. Pendeta Kuntaraf yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah hamba Tuhan ini terus diberkati dalam pelayanannya, keluarganya selalu dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Berkati masing-masing kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Daud. Dan kepada semua, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama saat ini. Juga jam yang sama, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Ya, sama-sama dengan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Kuntaraf. Tuhan berkati. Oke. Semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. 5, 4, 3, 2. Lambaikan tangan semua.